Mas bagi tips dong caranya supaya penjualanku meningkat. Kira-kira ngapain lagi ya? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Paper Cloud. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, di sini aku pengen sharing, aku pengen cerita berdasarkan pengalamanku aja ya. Jadi di sini aku pengen bagi mungkin dua cara. Ada cara yang hard sell dan ada yang soft sell. Gimana sih caranya meningkatkan penjualan dengan dua metode ini? Nah, kalian bisa langsung aja simak videonya, jangan di skip-skip supaya kalian nggak misunderstanding. Oke, yang pertama ada namanya hard selling. Nah, hard selling ini ada dua cara. Itu kalian bisa pakai IG Ads atau apapun itu tentang ads lah pokoknya, mau FB Ads, mau IG Ads, terserah pokoknya ngiklan. Intinya adalah ngiklan. Nah, cara ini paling ampuh dengan catatan cara input data-data target pasar kalian yang mau kalian tembak itu juga harus tepat, teman-teman. Modal duit juga salah satu yang mempengaruhi buat jangkauan dari ads-mu sendiri gitu. Jadi semakin banyak kalian bakar-bakar duit gitu kan, itu juga semakin luas area yang kalian bakalan jangkau. Kemudian yang kedua untuk hard selling, ya ini langsung sih ya. Jadi cara yang kedua ini adalah tawarin ke teman-temanmu atau orang sekitarmu. Nah untuk cara ini jujur aja aku nggak terlalu suka pakai yang ya nawarin-nawarin kayak gini gitu. Karena cara ini menurutku kurang elegan. Menurutku ya, karena stigma orang atau teman-teman kita, mungkin mereka berpikiran kita kayak nyepam ke mereka gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita tiap hari BC-an, broadcast, WA atau apapun itu yang isinya adalah jualan mulu gitu di WhatsApp ya. Wadaw gitu kan. Tapi untuk kalian yang pengen nyoba cara ini juga nggak ada salahnya kalian coba. Kan siapa tahu temanmu pas lagi butuh apa gitu kan, terus pas kalian tawarin jualan kalian, ternyata mereka butuh dan mereka pengen beli gitu kan, lumayan gitu kan, ada selling dari teman-teman kalian yang ada di sekitar. Kemudian cara yang kedua ada namanya soft selling. Nah, soft selling ini aku bisa bilang atau aku bisa ngasih tahu di depan dulu ya teman-teman bahwa cara ini nggak instan, alias butuh proses, butuh waktu, butuh biaya kayak gitu. Nah, cara yang pertama untuk soft sell, kalian bisa jual value dari produk kalian. Nah, sekali lagi yang sering aku bilang, value itu nggak cuma dari seberapa mampu kalian jual harga barang kalian itu murah gitu, atau gampangnya gini deh, value itu nggak dilihat cuma dari seberapa murah produkmu kayak gitu ya, tapi masih ada value lain yang bisa kalian pakai atau yang bisa kalian maksimalkan cuy. Contoh value yang lain selain harga gitu kan, selain price itu ada kayak kualitas, ada packaging, ada service atau pelayanan dan lain-lain. Nah, ketika produk mempunyai value, kamu punya bargaining ke calon pembeli kalau ini loh produkku itu punya kelebihan di sini, produkku punya kelebihan di sini kayak gitu. Nah dari situ kamu nggak perlu susah-susah untuk nyemplung di perang harga cuy, nggak perlu kalian jualan ikut di perang harga karena kebanyakan orang-orang yang jualan di apa ya bisa dibilang kayak red ocean atau di area perang harga itu karena mereka ya value yang mereka tonjolkan hanya bisa di murah-murahan harga gitu. Tapi kalau misalnya udah ada bisa dibilang kayak raksasanya di situ yang mereka memonopoli, dalam artian mereka punya stok yang banyak dan bisa apa ya sumber dayanya itu bisa dibilang kayak unlimited. Nah itu yang jadi permasalahan gitu kan. Kalau misalnya kalian baru terjun terus baru ikutan nyemplung di situ, ya menurutku sih bisnisnya nggak bakal bisa lama gitu. Oke, next yang kedua ada caranya yaitu bikin channel jualan. Nah, channel di sini bukan channel YouTube ya teman-teman, tapi channel jualan. Contoh, oke, contohnya kalian bisa masuk ke marketplace gitu kan, bikin Instagram, Facebook, fanpage, Telegram, atau mungkin kalian bikin web sendiri, atau mungkin kalian ngumpulin orang-orang yang udah pernah beli sama kalian bisa bikin grup WA gitu kan supaya lebih dekat lagi. Jadi kalau misalnya kalian pengen rilis, bisa langsung aja share ke orang-orang atau customer yang ada di grup kalian. Semakin banyak kita masukin jualan kita, semakin banyak channel juga, itu bakalan semakin luas juga jangkauan audiens dari jualan atau brand kalian cuy. Gitu ya.
Oke, next lanjut ke cara yang ketiga dari soft selling, yaitu buat konten yang kreatif. Sekarang kan zamannya teknologi gitu kan, zamannya internet udah gampang banget, internet udah kenceng-kenceng banget. Nah, udah zamannya teknologi, sosmed juga lagi kenceng. Kalau misalnya kita jualan masih full konven, ya mau gimana gitu kan, mau laku kayak gimana gitu loh. Yang ada calon customermu udah keburu ketarik sama brand-brand yang masuk di dunia konten kreatif, teman-teman. Nah, untuk main di sosmed ini bisa dengan dua cara. Jadi kalian sebagai owner itu mau keluar sebagai man behind the brandnya, atau kamu cuma nge-push atas nama brand atau atas nama jualanmu aja. Nah, tapi ya teman-teman, semakin kesini aku juga punya pengalaman juga. Jadi selama aku jualan atau selama aku bikin Masahiro ini udah 7 tahun lah, at least udah 7 tahun jalan. Nah, untuk sekarang yang paling kenceng adalah cara yang pertama tadi. Jadi kayak aku sebagai owner itu tampil di depan dalam tadi aku bilang kan, man behind the gun-nya atau man behind the brand-nya itu aku. Jadi sekarang aku harus keluar. Nah, kalau sekarang aku jadi man behind the gun-nya dari si Masahiro gitu kan. Nah, aku jadi konten kreator. Di sini aku punya channel YouTube yang punya audiens. Nah, audiens ini yang mungkin awalnya nggak tahu Masahiro, nah semakin kesini itu semakin banyak yang tahu. Nah, dari yang tahu ada yang kepo-kepo, akhirnya suka. Nah, dari yang suka ada yang akhirnya terconvert jadi selling gitu. Jadi mereka beli. Nah, itu kalau misalnya aku as a man behind the brand. Jadi aku yang tampil, aku owner yang tampil di depan, ya pokoknya jadi konten kreatornya untuk memasarkan dari brandku. Terus kalau misalnya kalian nggak pengen jadi man behind the gun-nya, ya kalian bisa nge-push di brandnya. Kalau misalnya sekarang cara bermainnya itu kayaknya udah berubah, beda sama zaman-zaman under 2017 dulu, yang dimana memang brand itu ya as a brand aja. Kalau misalnya pengen mengeluarkan tokonya, ya mereka mungkin bakalan membayar brand ambassador atau membayar orang, pokoknya ada sosok yang mewakili dari si brand tersebut, kayak gitulah gampangnya. Nah, tapi cara yang aku tadi bilang man behind the gun ini nggak bisa 1, 2, 3 bulan langsung kelihatan cuy. Tergantung dari seberapa sering atau seberapa konsistenmu di dalam membuild suatu konten. Misalnya kita ngomongin sebagai konten kreator gitu ya, apapun platformnya. Kemudian juga kontennya sendiri juga seperti apa yang diangkat dan lain-lain, macam-macam kayak gitu faktornya. Dan gak harus sih kalau misalnya bikin channel bisnis, misalnya di YouTube gitu kan, dengan channel bisnis, kalau memang kamu masih awam di dunia ini, ya bikin aja konten-konten apa yang kamu suka gitu kan, mau gaming kayak mau beauty vlogger atau ngevlog yang memang kamu udah ada kompeten di hal tersebut gitu. Nah, insya Allah misalnya ada follower atau ada subscriber yang ngikut, ya nanti diarahkan atau seenggaknya mereka pasti bakalan kepo, ini si A pakai baju apa sih, atau si B ini punya bisnis apa sih, kayak gitu kan. Otomatis mereka bakalan kepo sendiri dan ya terbentuk gitu market dari follower kalian, seperti itu. Intinya sih selain teknis tadi yang gue bilang, ya intinya kalian harus bisa konsisten juga, kemudian juga berdoa jangan dilupakan gitu, karena senjata paling kuat ya paling murah juga, effortnya nggak terlalu ngeluarin duit, berdoa, beribadah, seperti itu. So, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.